Jadi pada saat jadi korban penganiayaan, Pak. Ya, jadi pada tanggal 13 itu sekira pukul 13.15 itu saya dikabarin oleh teman saya yang bernama Fajar, ya, salah satu korlap dari demo kemarin. Dia mendapat informasi dari salah satu warga bahwa ada peserta aksi yang ditangkap dan disekap oleh polisi di Pendopo Kabupaten Pati, dan warga itu minta tolong untuk diselamatkan, dikeluarkan dari Pendopo. Mendengar itu, kami berdua langsung mengikuti yang memberi informasi itu. Kami masuk di Pendopo, dibiarkan oleh polisi semua itu, seakan-akan udah di skenario, ya. Kami bisa dengan mudah masuk, sementara yang lain itu dihadang di yang belakang, warga yang lain. Nah, setelah masuk di dalam ruangan setda itu, kami cari muter-muter keliling-keliling, ternyata tidak ada warga yang disekap di situ. Nah, kemudian kami keluar dari ruang setda itu. Nah, di halaman di kaki 5 itu ternyata sudah bergerombol sekitaran 15 orang preman yang sudah disiapkan, yang kami duga itu disiapkan oleh Bupati untuk sebagai pelindung dia, ya, atau untuk melawan daripada teman-teman yang aksi ini. Nah, di situ ketika kami keluar, ada satu orang preman itu langsung meneriak ke saya, memprovokasi bahwa ini provokatornya yang membuat Pati ricuh, katanya. Ini bukan orang Pati, ini orang luar Jawa. Nah, bagaimana dia tahu itu, kan? Kemudian setelah mengatakan itu, saya mencoba mengklarifikasi, saya menyampaikan saya ini salah satu dari bagian dari tim kuasa hukum teman-teman yang demo hari ini. Kemudian saya mengatakan saya sudah menjadi orang Pati selama kurang lebih 3,5 tahun dan sudah berKTP Pati. Ketika saya mau menunjukkan KTP saya, tiba-tiba tangan saya langsung dihadang oleh preman itu. Dan dari belakang langsung ada yang memiting leher saya dengan sangat kencang. Ketika dipiting itu saya lepas tangannya, lepas pitingannya. Saya saya dan teman tadi coba menyelamatkan diri. Ternyata polisi tadi langsung ikut menendang, meninju saya berbarengan sampai sebanyak kurang lebih, polisi itu sebanyak kurang lebih 50 orang, ya. Sampai saya tergeletak pun di tanah itu masih ditendang, masih diinjak. Makanya ini di sini ini ada bekas seperti sepatu, ya. Ini kalau tidak salah kena tendangan atau injakan itu ketika saya terbaring atau tergeletak di tanah itu. Untungnya ada satu orang TNI yang selamatkan saya, langsung narik saya ketika saya berusaha mengangkat badan saya bangun ketika masih diinjak-injak itu. Itu pun ketika saya diselamatkan satu orang anggota TNI itu, polisi tadi itu masih menendang, masih meninju kepala saya kena di sini, dan ada yang sempat menendang dada saya sekali, kemudian bagian rusuk saya kiri ini sekali. Sampai sekarang yang ini masih sakit. Di peristiwa itu juga dompet saya jatuh, berkas yang saya bawa juga jatuh, kemudian uang di dalam dompet saya itu hilang sebesar 1.100. 2 HP saya langsung dirampas oleh polisi dan disita. Kemudian setelah diamankan oleh tentara tadi, saya langsung dibawa ke ruang sekda tadi itu dan disekap bersama sejumlah kurang lebih 11 orang, namun silih berganti di sebuah ruangan kecil yang sempit. Itu bergantian itu. Kalau tidak salah, selama saya disekap dari jam 1:30 sampai jam 5, akhirnya saya dibawa paksa oleh keluarga saya dan Pak Gulo sebagai koordinator hukum. Saya disekap di situ kurang lebih bersama dengan anak-anak atau peserta demo itu 11 orang. Itu pun silih berganti. Kadang mereka dimasukkan situ terus difoto, terus dibawa ke tempat lain. Langkah apa yang diambil, Bang, untuk kedepannya, Bang? Ya, kita pasti akan proses hukum atas peristiwa ini karena polisi sudah melakukan pelanggaran HAM dan ini masuk ke ranah pidana, tindak pidana. Jadi ini pasti akan kita tempuh langkah hukum. Sudah melakukan visum? Sudah.